Kaya Bu enjing cenah. Iya ngambil rapor kan. Jelang walin kerajinan kokod. Wow, sama kan? Kerajinan kok. Kerajinan kokod. Iya teh ya meh dipil eta tinggal lucu. Di film sekitar 2009 ngadegen Bais teh ya, gitu. Dupi namina Bais diciptakeun ku ibu-ibu di dieu, dikarang di dieu di antawisna Ibu Tati almarhumah ibuna Ibu RW, Ibu Neneng, Ibu Tayah sareng neneknya. Nah, Bais singkatan balai istri. Nah, balai itu tempat, istri itu perempuan. Janten tempatnya curhat para perempuan. Awal Bais segala rupi mau membangkitkan orang-orang yang misalkan terkena KDRT itu kan langsung ngedropnya. Yang memang awalnya pinter usaha ge janten alim. Dilatih pertama di Lek Cicalengka, cash pro sareng apa itu KDRT katanya 2 rupiah. Nah, itu semua Bais. Nah, terus di dia ngadirikeun komargi di dia seueur anu buta aksara. Alhamdulillah dugikeun ka KFT ujianana di Wangi Sagara, ijazahna di paparinkeun ku Ibu Rike Diah Pitaloka. Di usia anak pencabulan gitu kan, kemarin terakhir pencabulan terus ya perkosaan, incest gitu. Incestnya aku orang terdekat lah, ayah tiri tapi ayah kandung gitu. Seueur sih KDRT mah kan nya aya seueur oge KDRT, cuman KDRT mah bisa diselesaikan dengan mediasi kan, nggak harus dilaporkan ke polisi lah, itu babak belur tuh parah-parah teuing mah. Masih bisa di tingkat RT RW gitulah, masihnya paling keputusan paling akhir paling cerai gitu kebanyakan gitu kan. KDRT mah udah cerai udah lepas ya udah gitu, tinggal kita memonitoring si korban masih bisa pulih atau bisa bangkit enggak gitu, jadi tetap dipantau gitu si korbannya kan. Rata-ratanya KDRT kan korban teh terpuruk gitunya, susah pisan bangkit kayak komo ekonomi gitu kan, komo banyak anak mah lumayan gitu nya. Seseorang masih nya tergantung orang nah gitunya, aya nu cepet pulih cepet bangkit gitu, aya nu masih gitu-gitu wae masih sampai ka dibawa mati itu sana aya itu teh ya di dia gitu sampai ka dibawa tenan ya, emang teu bisa keluar dari lingkaran kekerasan gitu di rumah tangga teh. Sabar we tetep we gitu sampai sakit sampai akhir nangantunkeun masih tidak berubah. Seperti kasus KDRT anu di Cacang Kucarogena di daerah Cibodas. Di daerah Cibodas. Alhamdulillah dugi katuntas. Tapi tuntasna eta salarasna teh can tuntas margi ieuna nanti korbanna teu aya. Teu can pelakuna teu can kependak korban. Henteu. Alhamdulillah. Nah, janten si pendamping teh naonna dibagi tugas sapertos ibu mah bagian ngawek-wekna gitu tah nya, bagian nyariosna gitu tah. Nah pami konselingna pami di ieu nama gitu, di psikolog nama psikolog nini psikolog kampung pintenan. Tah ieu bagian ka rumah sakitna kesehatan Tahun kemarin 2000 tahun 2016 2015 15. Iya bagian pencatatan syarat-syarat
rupi-rupi upami kajantenan di RW nu sanes ibu janten alhamdulillah pendamping di dia pendamping pokok mung 5 memang mung 5 anu dikhususkan ka sapa tapi salarasna mah sadayana oge pendamping semua balai teh. istri disebatna Kenapa pendamping. semua bais di pendamping kan aya anu melaporkan. Nah, jadi yang namanya pendamping itu bukan hanya mendampingi sampai ke ranah hukum atau ke kesehatan, tapi yang kan awalnya mah bujang-bujang cek paripaosna wantun ngalaporkeun nuju teh acan aya pencerahan-pencerahan mahnya nanti namina sieun lah, tapi ayeuna saaparatusna aya perkembangan kieu alhamdulillah. Mungkin karena diperkuat oleh undang-undangnya ada undang-undang nomor 23. Anu parah teta teras pelecehan seksual pernikahan Yuswa 7 tahun ya. Pelecehan seksual seperti apa kasusnya di usia berapa? Sanes pelecehan eta mah. Perkosaan dugikan ka dijahit nangge 30 jahitan margi Yuswa 7 tahun orang kali 7 tahun berlakunya 50 tahun. kakek Dibimbing berarti sekarang? Ya? Iya, Iya. masih teras dihubungi kita dibimbing. bukan itunya pendampingan ke korban sampai ke pemulihannya. Ya, dugikan ke pemulihan teras Sampai gitu, sekarang juga masih masih dikontrol. ditemui gitu, dikontrol, Sebelum masih dipantau sambung, gitu, janten dibagi Tapi kalau bagi tugas. kehidupannya seperti apa sekarang, dia takut atau Alhamdulillah terus rada normalnya. Terus kersa sekolah deui. Kabitna kan sekolah kersa tapi teras sareng ibuna dijajab. jajah. Sekolah di bangku sareng ibuna. Lebat teh pokona sareng ibuna margi takutna kan marurang kali teh Dibully di sama jas gitu dibully sama teman-teman. ada yang Bukan pemukulan aja, kan kadang-kadang KDRT ada penyelewengan pihak laki-laki, ada juga perselingkuhan laki-laki, ya itu kan termasuk juga KDRT tidak memberi nafkah kepada keluarga, istri dan anak itu juga sama. Terus kepada anak ya, contohnya tidak bisa menyekolahkan, tidak bisa membiayai keperluan anak-anak, itu kan udah termasuk KDRT juga. Kunci daripada kesemuanya itu mungkin adanya satu keselarasan. Misalkan satu bentuk keluarga nih deh ya. Mungkin ada belum berkeluarga ya, statusnya masih sekolah. Kalau ditelusuri satu keluarga itu kan mesti ada kesepakatan, planning ya. Di mana di dalam itu harus ada istilah perjanjian ya. Di antaranya seorang istri haknya apa, seorang fungsi bapak seperti apa, mungkin anaknya seperti apa. Kalau mungkin masing-masing satu rumah berkomitmen, insya Allah tidak akan terjadi. Kalau dihubungkan sekarang kebanyakan faktor ekonomi lah KDRT. Tapi maaf kalau saya sendiri nih ya, larinya ke faktor ekonomi. Itu udah boomingnya se-Indonesia mungkin lagi negara faktor ekonomi. Memang tidak munafik lah untuk kehidupan di era sekarang ini. Selalu kita dikejarnya memang dari ekonomi. Karena apa? Sekarang ini untuk menuju ke tahun baru, hari Natal, ibu-ibu sekarang udah mengeluh kan, pasar udah pada naik, harga cabai, bahan pokok. Nah, yang satu mungkin yang kita harus tanggapi sebagai bapak di sini, menegaskan kepada balai istri juga. Ada komitmen di situ. Peganglah satu perjanjian. Jadi jangan karena faktor ekonomi dijadikan satu alasan ya. Kalau kita disadari, disyukuri, saling mengerti, pengertian, insya Allah. Jadi kalau bahasa Sunda itu bab hati ya, dikembalikan ke hati kita masing-masing antara hak perempuan dan laki-laki sinkron di situ. Tapi memang tidak semudah itu ya. Bahkan kita bertujuan gitu ya untuk membantu balai istri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kan mungkin ada seperti KDRT dilakukan oleh laki-laki ya. Kan kalau
cuman istri yang menghadapi, kemungkinan bisa terjadi yang lain-lain ya, yang tidak diharapkan. Kan kalau sama bapak-bapak dibantu gitu, kemungkinan ada kelainan lagi ya. Jadi nggak terlalu ngotot kalau dibilang ngotot ya. Cuman kalau kita sebagai BAL cuman mendukung sepenuhnya aja. Di ambil di karung, Di. Mau apa? Berapa ya? Tahun 2005, ya, 2005 lah awal kejadiannya mah. Pas anak kedua mungkin waktu itu kan lagi hamil gitu. Emang sih KDRT-nya bukan fisik ya, tapi lebih ke psikis aja. Ya mungkin karena suami ketahuan selingkuh gitu, terus sampai nikah lagi. Waktu itu teh sampai ya saya melahirkan masih di Bandung. Pas ya masih sempat bertahan gitu 2 tahun masih, tapi pisah rumah gitu, saya di sini, bapaknya di Bandung. Tapi masih belum ada kata cerai gitu, masih sama-sama tapi masih pisah rumah. Saya pindah ke sini pas anak yang kedua 3 bulan. Begitu lama ya masih biasa gitu, tapi komunikasinya masih jalan gitu, tapi masih ya berarti bertahan di poligami lah selama 2 tahun itu gitu. Tapi ternyata sayanya nggak kuat gitu, sampai saya hamil anak ketiga umur hamil 2 bulan, saya memutuskan mengalah aja gitu, lebih baik saya pulang ke sini dan ya merawat anak-anak sendiri gitu ya. Tapi kita bersih-pisah baik-baik aja gitu. Tapi waktu itu masih secara agama sih masih sampai sekarang sebenarnya masih belum, secara hukum masih belum ada itu apa legalitasnya gitu, belum ada. Waktu itu saya udah sempat masuk gugatan gitu, saya yang gugat gitu. Tapi waktu itu kan karena hamil, pas masukin daftar cerai ke pengadilan, saya dari hamil 2 bulan, ternyata sampai saya hamil 6 bulan belum ada panggilan. Aduh, dipikir-pikir teh lama gitu, terus teh sayanya takutnya kepikiran gitunya, sayanya mau fokus ke kehamilan, ke anak-anak gitu, takut ada apa-apa nantinya gitu. Jadi minta di pending gitu, udah ditarik lagi gitu waktu itu teh, nggak diterusin sampai akhirnya melahirkan gitu. Itu teh ya kebetulan waktu itu juga ketemu sama balai istri gitu. Ya mereka yang kasih saran gitu, kasih masukan gitu. Malahan udah sampai dikasih pengacara udah mau didampingin pengacara, tapi saya nolak gitu. Nolaknya
Ya kata pengacara, Bu, ibu bisa perkarain suami ibu, katanya ibu bisa nuntut suami ibu sama istri barunya itu gitu ya. Tapi saya pikir-pikir nantinya ya karena punya anak itunya takutnya ya berakhir dengan kejelekan selamanya gitu. Nanti takutnya kalau bapaknya dipenjarain nanti gimana anak-anak gitu ya, takutnya ada kebencian gitu. Saya nggak mau seperti itu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan, tidak melaporkan, pokoknya nggak ada dendam lah, pingin pisah baik-baik gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang komunikasi pun baik sama bapaknya anak-anak gitu. Ya namanya orang normal ya pengen lah ya, tapi ya saya berpikir lagi, saya nggak mau egois gitu ya, saya memikirkan anak-anak juga gitu. Kalau ya mungkin butuh proses gitu ya, kalau mungkin ada yang lain gitu ya, anak-anak juga harus benar-benar ya nyaman gitu ya, setuju apa cocok apa semuanya gitu. Karena selama ini masih dirasa belum ada ya sendiri lebih nyaman sepertinya. Sendiri lebih enak gitu, lebih nyaman juga buat anak-anak. Dan sekarang juga kan komunikasi sama bapaknya udah membaik gitu, jadi komunikasi terus masih berjalan. Dia juga masih suka nengokin anak-anak kesini setiap sebulan 2 kali, sebulan sekali dia kesini. Kalau liburan juga kadang-kadang anak-anak ke Bandung gitu. Lebaran anak-anak di Bandung gitu. Jadi tetap ya sosok perempuan itu membutuhkan. Iya sih. Tapi ya nggak tahu keenakan kelamaan kali, jadi rasanya gini aja enak kok gitu. Rasanya kadang-kadang gitu. Tapi kalau lagi sendiri, lagi ya ada sesuatu yang harus misalnya dikerjakan sama laki-laki atau pas anak lagi sakit mungkin ya, gimana kalau ada bapaknya mah gitu ya, suka kepikiran seperti itu. Menurut saya ibu itu tetap tangguh. Terus ya ibaratnya ya saya bilang manusia tangguh karena dia selalu berjuang tanpa keluh gitu. Tentunya sosok ketegasannya, lalu kepemimpinannya terhadap anak-anaknya, dan selalu membuat kita mendidik dengan penuh kasih sayang. Butuh mama gitu, akan ngizinan lagi nggak kalau ada sosok bapak lagi atau pengen duduk lagi sama yang lain gitu. Menurut saya seperti apa? Ya boleh ada yang ini lagi, tapi harus melalui saya dulu. Harus jadi rencananya gini, kalau misalnya ada yang pengen nih, saya akan adakan tes dulu. Kok tes dulu? Sebenarnya ya harapan semua ibu mah sama ya, ingin yang terbaik buat anak-anak dia, enggak ya ingin yang terbaik lah gitu. Jangan sampai apa yang saya alami mereka juga alami gitu, nggak sampai seperti itu. Pernah nggak Sabina syirik sama teman-teman yang orang tuanya masih Ya pernah sih, sering. apa yang sering Sabina katakan kalau lagi saat seperti itu? Ya gimana ya,
mereka kok bahagia, kok aku enggak gitu. Mungkin bahagia juga sekarang sama ibu yang kuat. Sini dia. Beneran ya ada datang. Iya, duduk sini. Nah, direkam nggak? Direkam nggak? Nah, bisa ceritain nggak Bu? Ini anak keberapa dan kelas berapa sekarang gimana gitu Ini cita-citanya anak apa? pertama, sekarang kelas 3 SMA. Cita-citanya menjadi apa, Kak? Pokoknya ingin merubah rona pendidikan di Indonesia. Pokoknya cita-cita saya adalah ya cukup besar, mimpi saya cukup besar untuk anak bangsa, bukan Jadi menteri, menteri pendidikan. Amin. Ini anak ketiga. Pengen jadi apa, Dik? Kelas 3 ya. Pengen jadi apa, Cina? Polisi, Pengen jadi tentara. tentara. Kayak omnya ya. Anak kedua kelas 5. Pengen jadi apa, Dek? Pengen jadi guru sini. Ibu-ibu balai istri nu ngadamping KDRT KDRT nu hartosna kekerasan dina lebet rumah tangga hayu jug-jug rempuk jukung nu ngabina sapa institut mugia urang sadaya dipaparin taufik sareng hidayah tiang widi ibu-ibu balai istri nu ngadamping KDRT KDRT nu hartosna kekerasan dina lebet rumah tangga hayu jug-jug rempuk jukung nu ngabina sapa institut mugia urang sadaya dipaparin taufik sareng hidayah